kita berkaca, Bang, di Indonesia ini kan ada, kalau kita lihat penonton Abang mungkin, penonton saya, itu ada umur 25 sampai 35 tahun. Berarti bisa dikategorikan ini petani yang termasuk milenial atau muda. Kira-kira nih pendapat Abang atau saran dari Abang ini untuk mengenai petani yang bisa saya katakan seumuran kita lah gitu kan, 25 sampai 35, depannya itu seperti apa gitu. Oke. Karena kebetulan juga saya waktu kuliah gitu kan, waktu kuliah D4 dulu mengambil tentang Gen Y. Gen Y itu adalah orang-orang yang lahir tahun 80 sampai tahun 80 sampai tahun 2000-an, kemudian yang Gen Z itu kan orang-orang yang lahir tahun 2000 sampai tahun sekarang kan, seperti itu. Nah, memang S2 juga sama, saya membahas soal Gen Y juga. Jadi saya cukup tahu bagaimana sih cara untuk mereka-mereka ini tuh berpikir itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, pada dasarnya gini, Gen Y adalah mereka-mereka yang usianya itu masih muda, bisa dibilang muda, bahkan ada yang belum nikah seperti itu. Jadi sebetulnya bagi kita yang usianya tuh masih muda, jangan takut untuk mencoba. Kenapa? Karena kalau kita mencoba, misalnya mohon maaf tanda kutip gagal, kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Tapi bayangin coba, misalnya nih kita usianya udah 40-an, apalagi 50-an, yang nggak ada lagi kan istilah gagal, harus berhasil. Karena kita nggak mungkin punya waktu lagi untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau kita tuh usianya udah masih 20 tahun, misalnya 25 tahun, ya nggak jadi masalah mencoba. Toh kalau kita gagal, misalnya kita gagal gitu kan, ya paling, mohon maaf ya, ini memang pengalaman saya pribadi, kalau memang kita gagal di tahun ini, ya mungkin kita loss kayak gitu, mungkin kita habis kayak gitu kan, tapi tahun depan juga kita masih bisa balikin. Nah, kayak gitu kan. Yeah. Tapi beda kalau kalau usianya udah dewasa, ya udah dewasa ini ya harus mengumpulkan setiap pengalaman-pengalaman atau kegagalan-kegagalan tadi sehingga kita bisa lebih bijaksana melangkah supaya nggak ada lagi yang namanya kegagalan itu, Mas. Jadi mungkin saran saya bagi teman-teman teman-teman semuanya yang mungkin usianya masih 20-an kayak gitu loh, jangan takut buat mencoba. Meskipun ada gagal tuh nggak jadi masalah, karena saya ingat banget kata guru saya, kegagalan itu nggak ada, yang ada adalah belajar. Jadi ketika kita gagal, kita belajar, kita gagal, kita belajar. Jangan sampai kita nggak belajar, karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal tahu di mana sih lubang dari setiap jalan itu. Tapi kalau kita udah tahu setiap lubangnya di mana, ya selanjutnya kalau kita lewat jalan itu ya kita bisa ngindar gitu loh, Mas. Luar biasa nih, semakin hangat nih. Para petani, jangan lupa standby terus ya di channel Antintar juga di penyuluh pertanian lapangan nih. Ini yang membedakan yang amatiran dengan yang udah profesional. Karena profesional ini kayak Bang Rizali, ini udah sesuai fakta dan kenyataan gitu. Kalau kita nih faktanya cukup di lahan aja lah gitu ya. Cukup di lahan. Dan juga nih Bang, beberapa petani yang sudah kita sebutkan yang khusus muda ini kan kadang dia tamat kuliah, dia tidak tahu mau ngapain, padahal dia sarjana pertanian gitu kan. Padahal bisa jadi sarjana pertanian, bisa jadi sarjana teknik, bahkan sarjana pendidikan, dan mereka terjun ke di dunia pertanian. Dia nanam, bahkan dia ini kira-kira bekal apa yang harus dia tanam pada dirinya gitu. Kira-kira seperti apalah nanti seandainya dia tidak jadi PNS. Kemudian bekal apalah yang harus dilakukannya sebelum dia tamat dari kuliah, gitu Bang. Oke, bekal apa? Pertama, jangan pernah berpikir untuk terjun di dunia pertanian karena itu sakit. Terjun gitu kan, sakitnya tuh di sini ya. Nah, makanya terjun, jangan terjun gitu lah. Bilang aja mungkin bergelut di bidang pertanian mungkin aja, jadi atau bekerja di sektor pertanian. Jadi jangan berpikir buat terjun gitu loh, sakit kalau terjun. Sakit ya. Itu nggak sesuai fakta nanti sakit gitu kan. Gitu kan. Nah, kemudian gitu kan, terkadang kita banyak banget, saya juga ngelihat kayak gitu kan, lulusan pertanian yang pada akhirnya kerjanya di bank mungkin ya. Betul. Kerjanya di bank atau kerjanya di lain. Sebetulnya begini sih, sektor pertanian itu adalah sektor yang nggak ada matinya, bahkan sampai kita bumi ini mungkin sampai bumi ini udah nggak ada, ya sektor pertanian itu yang masih bisa bertahan karena kan setiap orang pasti butuh makan. Cuman terkadang kita nggak bisa ngelihat kayak gitu loh, kita nggak bisa ngelihat permata dari sebuah permata dari
dari pertanian itu sendiri kayak gitu loh. Karena begini, yang namanya permata itu nggak mungkin langsung bisa kita lihat, nggak, kita mesti harus menggali dulu, menggali sampai ketemu, bener nggak? Nah, terkadang itu, nah yang jadi masalah juga betul, betul, kebanyakan dari teman-teman apa ya, teman-teman yang baru lulus kuliah kayak gitu loh, tidak memprioritaskan ketika nanti aku lulus mau jadi apa. Nah, betul. maksudnya seperti ini. Misalnya nih, saya ambil contoh aja, misalnya kita seandainya kita nih fokus saja pada warna coklat. Kita lihat sekeliling kita, coklat semua. Oh, lihat coklat semuanya. Kemudian kita tutup mata, kita ingat-ingat. Dan ketika kita fokus ke coklat, akhirnya apa yang terjadi? Warna lain nggak bakal kelihatan. Ya, coklat itu yang kelihatan. Karena apa? Karena pikiran kita udah Ya, fokus ke warna coklat itu. Nah, sama juga kalau kita tuh nggak memfokuskan diri sejak saat kita tuh mau lulus kuliah, ya kita nggak bakal tahu kita tuh mau kemana kayak gitu loh. Ya ibaratnya misalnya ya, kan kita tuh naik taksi lah, misalnya naik taksi. Ketika kita naik taksi di situ kan pasti si abang taksi kan nanya, Bapak mau kemana gitu kan. Terus apa yang coba kalau kita bilang terserah Bapak. Ya apa ya? Apa kalau udah terserah kayak gitu ya kita bakal ditinggal gitu loh, dianggap gak iya, lulus kan. betul. Yang paling pas itu masuk di rumah sakit jiwa ya enggak. Nah, Iya, nah maka sebetulnya tentukan dulu kita tuh mau mau kemana kayak gitu loh. Di sektor pertanian tuh banyak kok sebetulnya yang bisa dikerjakan. iya, Sebagai contoh misalnya yang namanya nanam itu cuman salah satu dari sektor pertanian. Nah, nanam karena sektor pertanian itu sendiri ada yang namanya nanam kan sektor anunya sektor dari sininya. Kemudian sininya lagi setelah kita nanam kan ada sektor pemasaran hasil produksi. Ada juga sektor iya, pengolahan hasil produksi kan seperti itu. Lengkap sebetulnya ada sektor jasa kan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita paham bahwa ternyata di pertanian itu sendiri ada banyak di sini, kita cukup comot salah satu. Misal saya kasih contoh. Suatu ketika ada seorang petani yang kebetulan lewat di sebuah jalan dan tiba-tiba dia ngelihat satu butir cabai kan seperti itu. Setelah dia ngelihat satu butir cabai tersebut, kemudian dia ambil, dia bawa pulang, kemudian dia buka. Ketika dia buka, dia ketemu 30 biji cabai di dalam satu butir cabai. Kan gitu Mas ya. Satu satu butir cabai ya, itu kan pasti ada biji cabainya kan di dalam. Nah, kemudian setelah dia ambil, kemudian bijinya tersebut, kemudian dia perlakukan dulu, dia lakukan namanya seed treatment atau perlakuan dari benih itu sendiri. Akhirnya dia tanam di polybag kecil gitu kan. Mungkin entah itu iya, plastik es kah misalnya atau tempat khusus buat nanamnya kan seperti itu. Nah, sehingga singkat cerita, kemudian setelah dia usianya sudah cukup, baru dia pindah tanam ke lahan yang di sana. Tapi sebelum dipindah tanam pun, pastikan dia lakukan perawatannya dulu. Entah itu dia siapkan media media yang tepat buat tanaman itu sendiri, kemudian dia olah sedemikian rupa kan seperti itu sampai siap buat ditanami. Akhirnya bibit ini siap buat dipindah. Nah, ketika dipindah, kemudian pasti kan kita pasti melakukan yang namanya perawatan kan Mas Nandang. Nah, ya, 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 kita rawat gitu kan mulai dari pemupukannya gitu kan baik itu pupuk sintetis dan juga pupuk kimia kayak gitu kan pupuk sintetis dan juga pupuk ya, organik seperti itu. Kemudian kita rawat dengan pemberian pestisida baik pestisida organik dan juga pestisida sintetis seperti itu sampai dia masuk pada tahap di mana dia akan menghasilkan panen buat kita kan seperti itu. Nah, singkat cerita dalam beberapa waktu ke depan sampai 2 bulan ke depan, akhirnya cabai tersebut mulai menghasilkan panen pertama ya kan. Nah, panen pertama dan ternyata panen pertama itu dia akhirnya berhasil memetik. Terus saja dilakukan pemanenan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia panggil orang buat metik cabai-cabainya tersebut. Nah, iya, dia meminta orang buat metik cabainya tersebut. Kemudian setelah dia metik cabainya tersebut, ditotal-totalkan ternyata berhasil mendapatkan sebanyak 30 kilo cabai. Nah, kayak gitu kan dari total-totalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dari satu butir cabai itu bisa menghasilkan 3 kilo cabai selanjutnya. Lalu makna dari cerita ini itu apa? Ternyata dari setiap yang kita lakukan mulai dari awal, itu kan tadi cabainya di satu butir cabai kemudian dibelah dapat biji-biji kan. Biji-biji saja ketika dijual udah dapat duit. Kan iya, seperti betul, itu. betul, Ah, ya, betul, ketika dijual sudah dapat duit. Artinya apa? Artinya kan satu butir cabai yang tadinya nggak ada harganya ketika kita buka
buka, dikeringkan sebentar kayak gitu kan bisa dijual loh. Nah, Bisa, itu bisa, bisa. biji cabenya. Kemudian seandainya biji cabenya itu kemudian kita semai, entah itu nggak usah yang mahal-mahal deh, pakai polybag plastik es apa sih, es yang kecil-kecil gitu lah, es. Kalau sini Ya, bilangnya es giro gitu kan, es apa sih tempat Mas Nandang? Nah, eh, es batangan. es batangan, nah kayak gitu. Ada kan Iya, yang polybag kecil kayak gitu dari es iya, batangan kayak gitu kan. kecil. Nah, kita taruh di sana 30 biji tersebut, kemudian kita taruh di sana, akhirnya kan dia tumbuh. Nah, tumbuh. Iya, Maka 30 biji kemudian akhirnya ditanam, akhirnya jadilah namanya bukan lagi 30 biji, tapi 30 bibit, ya enggak? Nah, iya, 30 betul. bibit. Dan harganya kalau misalnya kita jual 30 biji cabai mungkin ya paling Rp1.000 misalnya. Ketika sudah dijadikan bibit, ya kan? Dijadikan bibit, harganya nggak 1.000 lagi dong. Bisa aja misalnya Iyalah. satunya 300, misalnya anggap 300 lah misalnya. Iya, 300 kali 30 sudah 9.000. Berarti berapa persen iya, kenaikan tuh dari Rp1.000 jadi 9.000, 9 kali lipat iya. loh. Berapa lama? 9 kali lipat. Berapa lama Iya, coba? Ya paling belasan hari, coba ya paling anggaplah 20 harian misalnya kan. Nah, heeh. iya, Nah, udah naik loh 9 kali lipatnya. Nah, kemudian, iya, misalnya kan tadi dari Rp9.000 ya kan, dari Rp9.000. Rp9.000 ini, nah yang cabai, yang bibit cabai yang plastik es kecil-kecil tadi loh Mas, yang plastik es kecil-kecil iya, tadi, iya, kemudian kita pindah ke polybag yang lebih gede, ya kan? Kita pindah ke polybag iya, yang lebih gede. Nah, polybag yang segini lah misalnya kan, polybag yang segini, iya. kemudian kita tanam, plak langsung tanam, kita rawat sedikit, rawat sebentar, sampai misalnya usianya 1 jengkal seperti ini, kan 1 jengkal kayak gini lah, anggaplah daunnya tuh 5 misalnya kan, daun 5 Iya, misalnya. Nah, ketika kita jual, nggak lagi satunya 300, bisa aja jadi iyalah. 5.000, bisa jadi 10.000. Iya, iya, Nah, iya, iya, bisa iya. jadi Luar sepuluh biasa. ribu. Bisa jadi 10.000. Artinya apa? Ketika kita sudah mengubah bentuk dari yang tadinya bibit menjadi bibit gede, yang mungkin bisa dibilang bukan bibit gede lagi ya, tapi tanaman mungkin ya, maka berubah lagi harganya. Nah, berubah lagi harganya. Dan ketika ini dirawat, sampai yang tadinya 1 jengkal kayak gini, sampai tinggi, kemudian bercabang, sampai mayung gitu lah kan. Mayung kan cabenya. Iya, Sampai iya. setelah mayung di sana, kemudian mulai berbuah. Buah satu aja, buah satu itu nggak mungkin lagi loh harganya 10.000 satu batang. Satu pohon. Nggak Betul, mungkin betul, kan? betul. Nggak mungkin. Nah, kita anggap murah-murah deh. Anggap murah-murah 20.000 ini murah loh. Murah, anggap murah 20.000 misalnya Iya, kan. dua iya, puluh ribu. Nah, yang tadi satu bibit Rp1.000 ketika kita polybag yang agak gede kayak gitu kan, akhirnya jadi Rp10.000. Kemudian kita diamkan mungkin sekitar 1 bulan, kemudian akhirnya sampai mayung kayak gitu kan gede. Ya harganya naik lagi. Ya anggap kita kasih murah-murah aja 20.000 misalnya. Udah 2 kali lipat loh dalam 1 bulan.